Selamat siang, kami dari kelompok 1 Masalah-masalah ilmu sosial dan kemiskinan. Saya sendiri Fitri Frankidia Barasa. Saya Chandra Manulang. Miftah Jaina. Saya Khairul Nisa. Saya Fibi Gita. Di sini kelompok 1 akan meneliti dampak dan pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah. Baik, sebelum masuk ke pengertian, kayaknya nggak asik kalau kelompok 1 nggak ngasih tahu mengapa mengambil tema TPAS ini. Nah, karena lokasi yang berada di Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di Medan, yang sering kita dengar dengan Medan Marelan. Seperti yang kita tahu, TPAS ini merupakan tempat pembuangan sampah yang ada di Medan. Jadi semua sampah yang ada di Medan dikumpulkan di sini. Jadi kelompok 1 penasaran dengan dampak dan bagaimana pengolahan di TPKS ini. Apakah masalah itu sebenarnya ada atau masalah tersebut bahkan tidak ada? Oleh karena itu, kelompok 1 mengambil tema ini. Nah, sebelum lanjut ke video, kita harus tahu dulu apa sih itu TPA. Menurut Suliwati dan kawan-kawan, TPA merupakan tempat berkumpulnya akhir sampah ataupun pengolahan daripada sampah-sampah tersebut. Pengelolaannya itu diawali dengan sumber pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan. Jadi, TPA ini merupakan tempat di mana berkumpulnya sampah-sampah dari berbagai daerah di Kota Medan. Di TPA ini didirikan dengan tujuan agar lingkungan tidak tercemar dan tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan di sekitarnya. Jadi sampah yang masuk ke TPA Terjun ini dari 21 kecamatan Kota Medan. Jadi sampah yang masuk itu ditimbang, kemudian dibuang ke lantai curah atau lubang, terus dipaparin dengan alat berat. Fasilitas di TPA ini pertama ada mobil tangki air, kemudian hanggar, tempat cuci resmi alat berat, terus musola ada juga, kemudian tangki tank untuk penampungan air, terus jembatan timbang. Jadi pengolahan sampah kita itu di tahun ini belum ada. Di tahun lalu kita ada bahan bakar jemputan padat kerjasama sama PLN yang ngerjain. Sampah organik jadi bahan bakar jemputan padat. Untuk tahun ini belum ada perpanjangan kontrak atau gimana gitu. Ada berulangnya, yaitu hanya pembuatan kompos dari sampah yang sudah lama.
untuk penampungan air sampah itu. Jadi disaring dia biar supaya menjadi air yang bersih. Oh, berarti yang Pak ujungnya jadi air bersih gitu ya Pak? Ya, inilah semua dari sampah dari sana itu kan ada apa baru, ini apa namanya tempat air itu yang bambu-bambu itu pipa. Kemarin itu air semua itu. Berarti ini Pak yang dibuang ini juga air? Iya, air dari sampah itu kemarin itu jalan. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Sana pun ada mesinnya itu. Berarti Pak itu orang yang banyak itu ada pekerja atau bagaimana Pak? Pemulung ada, pekerja ada dari kecamatan, dari kecamatan itu ada. Berarti Pak untuk pengelolaan Ini sampah-sampah yang udah lama. ini sampah-sampah yang lama baru jualan Jadi jadi kompos. jual jadi kompos, kemudian dia tanah ya kan. Oh iya Pak. Iya, Pak. Kira-kira Pak untuk yang renam ini berapa tahun Pak sudah dibiarkan begitu? Kalau ini kemungkinan ada ya 10 tahun. Oh ini Pak. Berarti tunggu 10 tahun dulu baru bisa diproses untuk jadi kompos. Bisa jadi ada yang jangka cepat, ada yang jangka lama. Karena kan sekarang udah modern, dari senjata dari mana-mana macamnya. Jawa sana kan udah orang sana udah menciptakan ya namanya obat-obatan yang untuk mengatasi suhu kadar sampah ini jadi normal. Mengurangi baunya. Terlalu lama berbau dengan sampah gitu kayak sakit gitu Pak atau gitu. gimana? Kalau perkara sakit namanya manusia pun ada penyakit sakit. Kalau untuk dampaknya ini kalau di sini ini ya karena udah semakin modern zaman ini udah agak ini untuk mengurangi lalat baunya itu udah dikurangi lah, udah kurang. Asalkan jangan ada yang membakar. Kalau ada yang membakar ya kemungkinan asap. Nah, jadi orang juga apa kan gitu ya. Berarti Pak itu untuk yang sampah yang jual di bawah itu berapa lama itu Pak? Jadi namanya sampah ini ya itu mempunyai gas, namanya gas metan. Gas itu keluar, jadi dia kena angin mengeluarkan asap. Itu pun tanpa dibakar, ada tengok sering berasap gitu kan, tanpa dibakar itu. Kincir, ya Pak ya Pak. Karena dia menyimpan gas metan itu dari bawah itu. Berarti itu Pak tanpa dibakar Tanpa bisa dibakar, sendiri. iya. Karena dia mengandung gas itu. Di sini Pak Arifin mengatakan bahwa keberadaan sampah membantu perekonomian mereka. Hal ini dikarenakan banyak sampah yang dapat dijual kembali. Kalau hanya limbah sampah aja masihlah bisa kan. Umur 3 kan ikannya pada mati semua nih kena limbah. Ini terakhir semalam tahun 2022 bulan 11 pertengahan 4,5 ton ikanku kena limbah. Dari sini, dari ini air lindi sini orang ini diam-diam dibawa ke sungai. Kan udah kami bilang tolong ya Wak, jangan buang air limbah sembarangan. Ikanku besar-besar. Kalau Wak air sungai air limbah dibawa ke sungai kita kecil Wak. Nanti kan air besar belum sampai ke bawah, dia nanti airnya naik lagi gitu kan. Jadi diam-diam ikannya 4,5 ton. Kambingnya 20 ekor, sekitar tinggal 7 ekor lagi. Entok ayamnya 40 ekor. Gitu. Limbah gula tetes, limbah drum itu lebih parah deh daripada limbah sampah. Kalau limbah sampah ikannya berserak, biarkan aja busuk sendiri dia.
Nanti kalau ada yang telur-telur itu 3 bulan ataupun 2 bulan dia netes gitu. Masih bisa lah, kami nggak beli bebek pun bisa. Paretnya nggak ada, ditutup sama orang sampah, ya kan? Semalam hujan deras semalam ini, air limbahnya turun ke kolam. Ya tengok, bukan ikannya. Gula tetes kayak kimia gitu. Nggak ada reaksi gini-gini gitu mulut ikan. TPA Terjun ini adalah satu-satunya tempat pembuangan akhir sampah yang menampung seluruh sampah di Kota Medan. Nah, fasilitas yang ada di TPA yaitu alat-alat ataupun mesin-mesin penggunaan sampah seperti truk ataupun alat-alat berat dan musola, yang dimana ada mereka menggunakan alat yaitu yang namanya dengan bulldozer excavator, di mana mereka mengambil ataupun membawa sampah-sampah yang di dalam jurang yang disediakan setelah sampah yang pegunungan akan diratakan, sehingga sampah yang datang tidak menumpuk di permukaan. Setelah bertahun-tahun, maka sampah-sampah di TPA akan diproses menjadi kompos. Hal ini berguna untuk mengurangi sedikit demi sedikit sampah yang telah membusuk. Dan sampah di TPA terus merelak ini sangat mengganggu aktivitas manusia, di mana adanya polusi udara yang menyebabkan bau tidak sedap dan pencemaran, serta adanya gas-gas metana yang mengakibatkan kebakaran alami yang dapat merusak aktivitas manusia. Bau-bau atau aroma tidak sedap di tempat pembuangan akhir sampah dapat mengakibatkan gangguan pada indera penciuman masyarakat di sana, serta juga dapat mengakibatkan gangguan pada pernapasan yang bisa mengakibatkan sesak napas di tempat pembuangan akhir sampah itu. Solusi yang dapat Kelompok 1 berikan perlunya meningkatkan kesadaran akan daur ulang, serta mengurangi pemakaian barang sekali pakai dan selalu menjaga kebersihan.